multidisiplin ini sangat-sangat penting. It is a very very important ya, absolutely gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Universitas Andalas yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Pada kesempatan ini kita sudah hadir narasumber kita dari Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Andalas, Bapak Profesor Dr. Nusirwan Effendi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat datang Pak Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ernita. Alhamdulillah, kabar baik ya Prof ya? Alhamdulillah baik dan sehat. Ya. Pada kesempatan ini kami ingin menggali banyak hal Pak Prof di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Andalas ini. Berkenan ya Prof ya? Ya, silakan. Oke, untuk pertama mungkin Prof bisa sampaikan bagaimana Sekolah Pasca Sarjana Universitas Andalas ini terkait visi misinya, arahnya, kemudian mahasiswanya, keilmuannya. Silakan Prof. Ya, baik, terima kasih Bu Ernita. Jadi Sekolah Pasca Sarjana ini kan sebelumnya bernama Program Pasca Sarjana. Jadi setelah kita menjadi PTNBA tahun 2022, kita menjalankan OTK baru dan kemudian kita mendapatkan nama baru, namanya Sekolah Pasca Sarjana. Nah memang nama sekolah sudah dinukilkan dalam PP 95 2021 tentang PTNBA-nya UNAN. Di situ mengandung arti bahwa kita sebenarnya sudah harus berubah, tidak hanya dari sekedar menyelenggarakan program, tapi menghasilkan keilmuan, school, ya, aliran. Jadi semestinya memang program Pasca Sarjana dulu dengan Sekolah Pasca Sarjana sekarang harusnya berbeda. Nah tentu di sini banyak hal yang harus kita bangun untuk bisa membuat Sekolah Pasca Sarjana ini menghasilkan keilmuan itu. Nah banyak PR dan tentu kita bertahap ya, dengan nama itu kita harus berubah menjadi sekolah yang betul-betul dengan keilmuan yang ada diajarkan di Sekolah Pasca Sarjana sekarang dengan prodi-prodinya, tidak hanya sekedar menyelenggarakan perkuliahan, mahasiswa masuk kita berikan ilmu, kemudian mahasiswa selesai dapat gelar, tidak lagi. Jadi dosen dan mahasiswa sudah terintegrasi dalam suatu teaching and research gitu. Mestinya seperti itu. Nah, tentu kita sudah sampai pemikiran ke sana, hanya memang kita harus mengimplementasikan segera. Nah, visi kita adalah menjadi lembaga penyelenggaraan program magister dan doktor yang mencapai rekognisi nasional dan internasional. Itu visinya sampai 2028, sesuai dengan Renstra yang sebelum ini sudah dibuat oleh pendahulu para pimpinan program Pasca Sarjana. Nah, kemudian kita punya 3 misi. Tentu misi yang pertama itu yang klasik, kita semua adalah menekan pendidikan dan penelitian. Yang kedua adalah mengembangkan pengabdian pada masyarakat. Nah, yang ketiga adalah mengembangkan kerjasama untuk mendapatkan rekognisi nasional dan internasional. Nah, upaya ini memang harus dilakukan dari waktu ke waktu. Nah, kita memiliki 6 program studi magister, 1 program doktor, dan 1 program profesi insinyur. Kita memiliki prodi ilmu lingkungan, prodi pengelolaan sumber daya alam, prodi ilmu penyuluhan dan komunikasi pembangunan, kemudian kita punya prodi pembangunan wilayah dan pedesaan, kita punya prodi perumahan dan permukiman, dan kita punya prodi bioteknologi. Ya, terus yang S3 kita punya studi ilmu pembangunan. Nah, yang terakhir, yang ke-8, kita punya program profesi namanya program profesi insinyur. Di mana ini program vokasi yang memberikan sertifikasi kepada mereka yang mendapatkan ilmu keinsinyuran, tapi belum bisa menempelkan gelar IR. Sekarang kan ada ST, MT gitu ya, tapi belum bisa insinyur. Jadi maka mereka harus mengikuti program ini.
Nah, ini prodinya sebetulnya sudah sangat lama ya, karena semenjak Pasca Sarjana ini dulu berdiri itu diawali di tahun 1984 ketika program Pasca Sarjana Universitas Andalas sudah bekerja sama dengan IPB dalam pembukaan program-program di bidang pertanian. Jadi dulu namanya program tandem lah dengan IPB. Tapi kemudian kita terus berkembang sendiri dan akhirnya kita bisa waktu itu mengelola prodi sampai 44 buah gitu ya dari seluruh Universitas Andalas. Nah, dulu program Pasca Sarjana itu berada di satu bendera. Ya, program magister dan doktor pokoknya yang ada di setiap fakultas itu satu bendera. Tapi dengan ada SK Rektor 2012 tentang pemisahan antara program-program Pasca Sarjana yang memiliki keilmuan yang spesifik, yang kita kenal dengan monodisiplin, pindah ke fakultas. Kemudian yang multidisiplin dikelola oleh program Pasca Sarjana. Dan jadilah kita memiliki prodi-prodi yang sifatnya multidisiplin. Yang monodisiplin ada di fakultas masing-masing. Jadi sekarang kalau orang menyebut sekolah Pasca Sarjana, itu berarti adalah tempat di mana orang mengambil pendidikan magister dan doktor yang berbasis kepada multidisiplin. Pendekatan multidisiplin. Jadi keilmuannya banyak, tidak satu. Nah, ini diajarkan di masing-masing prodi. Nah, banyak orang menganggap multidisiplin ini tidak terlalu mewah ya, seperti monodisiplin. Jadi orang bilang, "Wah, kamu S2-nya di mana?" "Oh, saya mau di kimia." "Wah, keren ya, kimia." Mono. Iya. "Kamu S2-nya mana?" "Saya ilmu hukum." Fakultas hukum, keren gitu ya. "Tapi kamu mau kuliah di mana?" "Ilmu lingkungan." "Ilmu lingkungan? Fakultasnya apa ya?" Gitu kan. Kan nggak ada tuh. Nggak ada fakultas yang clear tentang ilmu lingkungan. Meskipun ada di fakultas teknik lingkungan, ada kata lingkungan, tapi yang ilmu lingkungan itu yang nggak ada di fakultas. Mau masuk mana dia? Lingkungan tuh, ekonomi? Nggak juga. Masuk MIPA? Nggak juga. Mau masuk apa? Hukum? Nggak juga. Akhirnya ditaruhlah yang sifatnya multidisiplin. Dan memang yang nggak juga tadi itu akhirnya bergabung jadi satu. Kalau kita ngomong lingkungan, kita bicara tentang hukum lingkungan, kita bicara tentang kimia lingkungan, kita bicara dengan teknik, kita bicara tentang sosial gitu kan. Jadi ilmu lingkungan itu adalah ilmu yang multidisiplin dan itu kita kelola di bawah Sekolah Pasca Sarjana. Saat ini untuk multidisiplin itu ada, apakah akan ada penambahan, Prof? Untuk di saat ini kita sudah merencana sebetulnya beberapa prodi baru. Kita rencana membuat prodi transportasi. Karena transportasi itu ternyata dalam prakteknya kita tidak bicara satu perspektif ya. Kita bicara banyak perspektif yang sosial, lingkungan, ekonomi, politik, ya, teknologi sendiri gitu ya. Tapi setelah kita usahakan dari tahun 2021 sampai 2022, ternyata kita tidak memiliki ahli, karena kita kan harus punya dosen home base ya. Ahli transportasi di UNAN berapa orang gitu, yang bisa, kan nggak mungkin home base itu ada semuanya ilmu transportasi, enggak, harus digabung tuh. Ekonomi transportasi kalau kita ingin ekonomi, sosial transportasi kalau kita ingin masuk sosial, hukum transportasi kalau kita ingin masuk hukum, itu nggak ada gitu. Paling tidak kami sudah mencari, nggak ketemu. Ya mungkin kalau ada di podcast ini yang kemudian sadar, oh saya masuk itu, bisa menawarkan dengan senang hati. Nah, kemudian kita ingin membuat program magister manajemen bencana. Itu sudah berjalan, sudah naskahnya sudah terbuat, sudah 2 buah naskah untuk akreditasi minimum dan proposal. Tapi sampai hari ini kita masih harus finishing sana kemari dan timnya akan bisa menyelesaikan tahun ini. Berarti ada dua prodi akan segera. Sebetulnya kita sudah ditawarkan oleh beberapa pihak untuk membuat beberapa prodi baru. Pertama, prodi technopreneurship. Kedua, prodi rekayasa industri pedesaan. Ya kan? Sudah ada yang untuk menawarkan dibuat di Sekolah Pasca Sarjana. Dan satu lagi manajemen publik.
Oh, manajemen publik. Iya, jadi gabungan antara politik dan Administrasi publik. Iya. publik dan manajemen. Tapi ya sekarang kita belum bisa mengembangkan kembali karena ada persoalan-persoalan mendasar, ya ini SDM. Nah, dosennya gitu kan. Kita ketahui bahwa Sekolah Bahasa Sarjana adalah satu unit yang sangat penting di UNAN. Betul. Tetapi kita dengan OTK belum memiliki dosen sendiri. Jadi kita semua dosen pinjaman nih. Dari semua berbagai fakultas ilmu multidisiplin tadi ya Prof ya. Ini yang saya harapkan kita akan segera berubah. Sekolah Bahasa Sarjana ini punya dosen sendiri. Jadi kita bisa meng-hire atau rekrut dosen baru, dosen yang sesuai dengan bidangnya, punya home base di Sekolah Bahasa Sarjana, tidak di fakultasnya masing-masing. Kalaupun sekarang mereka sudah di home base kan di sekolah, kan sifatnya pinjaman ini. Ya, betul. Kalau pinjaman diminta amalan saya, gitu. Kalau kembali sistem juga terganggu kan gitu. Jadi kita masih tarik menarik jadinya gitu loh. Karena kita tidak punya dosen sendiri. Saya berharap UNAN akan punya kebijakan baru untuk mengelola Sekolah Bahasa Sarjana dengan merekrut dosen sendiri. Jadi kita bisa dengan leluasa bergerak lebih bebas, mau apapun, sehingga kita bisa maju mencapai apa yang saya katakan tadi. Itu bukan hanya sekedar menyelenggarakan pendidikan, betul, atau program, tapi menghasilkan. Buat kan tahu kan, ciri universitas modern ada integrating antara teaching and research, ya kan? Betul. Jadi hasil riset untuk teaching, bahan teaching untuk dikembangkan di riset, kan itu yang kemudian mahasiswa kaya dengan ilmu dosennya gitu kan. Ya, betul Prof. Ini menarik Prof, terkait dengan keilmuan multidisiplin yang dikelola oleh pasca sarjana ini. Iya. Kalau mono sudah jelas di fakultas-fakultas itu sejak tahun 2012 ya Prof, terpisahnya. Iya. Nah, sebetulnya multidisiplin ini kan sangat betul-betul terasa oleh masyarakat ataupun user gitu ya Prof. Sehingga, nah bagaimana pasca sarjana dalam hal ini mengakomodir itu dan mentransformasikan keilmuan multidisiplin ini kepada masyarakat gitu Prof. Iya, di sini memang sebuah tantangan ya. Karena multidisiplin kan ada 3 nama lagi yang harus kita pahami dengan istilah disiplin yang berbeda nih. Multidisiplin, transdisiplin, interdisiplin. Iya, 3 ya kan? 3 ini jenis ini memang ada beberapa perbedaan. Dikti juga sudah memberikan definisi ketiga ini. Tetapi ketiga ini berada dalam satu ruang yang berbeda dengan fakultas itu sendiri gitu. Jadi itu bisa dikembangkan di Sekolah Bahasa Sarjana. Kalau di UI kan Sekolah Kajian Global dan Strategik ya. Kalau di UGM itu Sekolah Bahasa Sarjana juga. Itu mereka mengembangkan sendiri sistem keilmuannya. Nah, kita ini kalau ingin multidisiplin tidak bisa serta-merta orang ngerti ya. Apa itu multidisiplin? Iya. Kami itu kan semenjak diberi amanah sebagai pimpinan Sekolah Bahasa Sarjana ini kan sudah melakukan promosi ya. Iya, sosialisasi ke masyarakat. Ke masyarakat ya. Ada yang ke Riau, ke Kepulauan Riau, ke Kerinci, ke Solok Selatan, kabupaten kita tetangga kita, banyak sekali sudah. Mentawai juga yang dekat sudah promosi semua. Itu tidak paham betul sebetulnya multidisiplin ini mau diapakan gitu ya. Apa sih multidisiplin? Keterpakaian ya, atau misalnya begini, di Mentawai suatu saat diminta untuk bagaimana mengembangkan kebun pisang. Ya, ini Bupati sendiri dulu pernah cerita ke saya. Tapi ternyata setelah ada ahli yang datang ke sana, dia bilang nggak bisa. Karena ini tidak cocok untuk menanam pisang, kayak gitu. Kemudian pertanyaannya, apakah bisa dicari solusi lain kan gitu. Nah, di situ saya langsung menangkap bahwa kalau ilmu tertentu tidak bisa memecahkan solusi dengan nggak bisa menanam pisang, kan ilmu lain dong. Betul, yang multi tadi ya. Yang multi ya, mulai membuatnya jadi bisa kan gitu. Iya. Serahlah ilmunya gitu kan. Kalau ilmu pertama menganggap katanya nggak bisa karena tidak punya ini, ya saya nggak menyebut itu ya, nanti kan nggak punya unsur ini, ya dibantulah ilmu lain untuk menyelesaikan unsur itu kan.
Nanti setelah selesai kan ada ilmu lain yang dibutuhkan untuk pemasaran dan sebagainya. Artinya ketika ada sebuah proyek pembangunan di suatu daerah akan diselesaikan, single perspektif itu no longer benefitnya. Dia harus bisa didekati dengan berbagai perspektif. Itu kita harus yakin. Nah, upaya untuk menjelaskan kepada pihak masyarakat bahwa kita harus pakai ahli yang berbeda, itu juga nggak mudah itu. Dari kita aja maunya kan, yuk sama-sama gitu. Iya. Memberi program atau proyek gitu. Banyak itu Pak. Saya kira nggak ahlinya. Kalau dia nggak ngerti kan, kalau kita bilang Bapak mau diselesaikan masalahnya nggak, kita rame-rame ya. Tapi kan dananya kan cukup untuk satu ekspor, misalnya seperti itu kan. Jadi kita harus ada tahap tertentu orang juga harus paham tentang multidisiplin. Dan saya kira konteks pandemi kemarin itu momen betulnya orang sudah melihat bahwa masalah pandemi ini kan nggak bisa diselesaikan satu sudut. Betul. Tidak hanya ke satu saja yang namanya kesehatan saya. Tapi epidemiologi masuk, ekonomi masuk, sosial apalagi, politik apalagi, sosial apalagi kan. Wah, banyak sekali yang harus didekati gitu untuk menyelesaikan masalah. Jadi sebetulnya kalau sudah kita bawa ke dalam ranah kehidupan kolektif satu masyarakat, penyelesaian masalah itu kalau kita ingin menggunakan ilmu, itu tidak bisa satu ilmu. Saya sangat yakin itu. Nah, dengan keyakinan ini saya juga punya pemahaman yang sangat substansial bahwa multidisiplin ini sangat-sangat penting. It is very very important ya, absolutely gitu. Nah, persekolahan pertanyaannya, mau nggak dua kubu ini ilmuwan mau nggak membuka diri untuk multi perspektif sehingga dia interdisiplin, berkolaborasi. Iya, berkolaborasi. Masyarakat pun demikian ketika akan menggunakan ilmunya. Oh, ilmunya kita mesti multidisiplin. Nah, insya Allah solusinya bisa tercapai dengan baik. Iya, Prof. Mengutip tadi apa yang Prof sampaikan bahwa ilmu itu sejatinya bisa menyelesaikan persoalan. Nah, pasca sarjana sudah sejauh mana berperan untuk itu, Prof? Iya. Keilmuan-keilmuan yang multidisiplin tadi. Iya, kita memang akui belum banyak sekali ya. Kita punya satu waktu yang membuat agak terhambat kita mengimplementasikan ilmu ini dengan baik. Itu adalah ketika pandemi kan 2 tahun ya. Tapi saya juga nggak mau jadi alasan ini. Tapi kan itu kenyataannya, kita nggak bisa kemana gitu. Kalau kita mau implementasikan, kita harus banyak pergi ke lapangan atau pergi turun ke tempat di mana ilmu ini akan diterapkan ya. Tapi kita tahun 2021 dan juga 2022 itu kita sudah menyelenggarakan sebuah upaya untuk mengembangkan sebuah taman kota Sawah Lunto, namanya Taman Kehati Emil Salim. Dan ini sebetulnya bukan juga sebuah 100% murni punya kita. Itu kita kerjasama dengan Yayasan Kehati di Jakarta yang mengelola biodiversity. Jadi kita di Sawah Lunto itu kalau siapapun yang pergi ke Taman Kota Sawah Lunto dulu yang kemudian nggak diurus, sekarang sudah berubah menjadi Taman Kehati. Kehati itu kehatinya keanekaragaman hayati. Iya. Dan diberi nama Emil Salim. Karena beliau memang concern di lingkungan ya. Kita langsung menerapkan ilmu lingkungan. Langsung ya, Bu. Ya. Jadi ilmu lingkungan itu waktu kita mempraktekkan itu digabung di situ ada ilmu sosial politik, ada ilmu pertanian, ada ilmu lingkungan sendiri, kemudian ada ilmu ekonomi. Ya, jadi ilmu sosial, politik itu ilmu waktu itu kita ingin membuat satu organisasi sosial, ilmu kebijakan, kemudian ilmu politik, kemudian ada ilmu ekonomi dan ilmu biologi. Waktu itu ilmu biologi. Jadi ada 4 ilmu yang waktu itu turun dalam satu tim. Itu kita sudah mencoba implementasi dan sejauh ini jalan. Sudah, artinya sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu. Waktu itu kita mengirim tim yang dibantu oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Matematika dan Pengetahuan Alam (MIPA), khususnya biologi, karena untuk mengerahkan, kan tahu sendiri kalau dosen pasca kan nggak banyak jumlahnya, jadi kita minta mahasiswa S1 membantu untuk
mengerahkan menanam pohon. Jadi berapa ribu pohon waktu itu ya? Saya kira ribuan pohon ya kita tanam di sana, dan kemudian kita coba untuk aneka ragamkan pohon-pohon itu, termasuk juga mendeteksi biodiversitas ya hewan-hewan yang ada di sana, yang bisa memungkinkan nanti Taman Kehati ini tumbuh bersama dengan satu ekosistem. Ya, itu kita udah terapkan. Sudah sampai saat ini ya, Prof? Sudah sampai ini ya. Iya, Prof. Ini luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Sekolah Pasca Sarjana ya untuk betul-betul mengimplementasikan keilmuan multidisiplin tadi. Nah, ini Prof, Sekolah Pasca Sarjana yang ada S2, S3 kan sebuah studi lanjut yang membuat orang ada rasa prestisenya. Gitu. Iya, betul. Nah, bagaimana Sekolah Pasca Sarjana istilahnya mendatangkan orang-orang untuk merasa saya perlu untuk melanjutkan studi di Sekolah Pasca Sarjana gitu. Apa saja kira-kira, Prof, yang ketika orang cari di Sekolah Pasca Sarjana ini ketemunya apa gitu, Prof? Iya. Ya, memang kita harus akui ada faktor eksogen ya, yang atau faktor eksternal yang masih menjadi faktor pengaruh dari upaya untuk membuat sekolah magister dan doktor itu prestisius gitu. Memang kalau kita lihat di universitas modern di luar negeri ya, memang kalau kita pergi ke luar negeri, katakanlah orang Indonesia pergi ke luar negeri kan nggak ngambil bachelor gitu, ngambilnya minimal S2, S3 itu. Lalu S3 kan gitu, pulang prestisius gitu ya. Ya bangga sendiri kan, nggak usah ke luar negeri, dalam negeri gitu kan. Ya dari kalau belum S2 S3 belum S2 S3 pergi ke universitas yang lain gitu, itu kayaknya belum prestisius ya. Dan saya kira memang ada orang yang banyak juga orang yang sekolah di S2 S3 pasca sarjana di Universitas Andalas, terutama yang monodisiplin, itu bangga juga karena bisa melinearkan, menambah ilmunya. Dulu dia S1-nya ekonomi, kemudian dia ngambil S2 ekonomi, S3 ekonomi, bangga dia. Semakin kuat itu. Ya, terus misalnya S1 biologi, S2 biologi, S3 biologi gitu kan. Senang. Pertama S1 teknik sipil, kedua teknik S2, kemudian S3 gitu kan, prestisius ya. Tapi persoalannya kalau pasca sarjana yang multidisiplin ini tidak punya linearitas ilmu. Ini ada S1-nya gitu. Kecuali satu nih yang baru dibuat di Fakultas Pertanian, IPKP, ada satunya. Ilmu penyuluhan dan komunikasi pembangunan. Dan tahun lalu sudah ada mahasiswa S1 yang nyambung. Tapi ilmu lingkungan nggak ada. Pengolahan sumber daya alam nggak ada, gitu kan? Jadi orang yang sekolah ke situ bukan sekolah untuk linearitas gitu. Nah, saya memang belum mengecek prestisius nggak mereka ngambil S2 ilmu yang berbeda dengan S1-nya gitu. Tapi yang saya tahu memang umumnya mereka mendapatkan gelar itu untuk memperkuat status sebelumnya. Sehingga kalau begitu rata-rata yang mengambil sekolah pasca sarjana ini yang sudah bekerja. Sudah bekerja. Jadi sehingga kita harus mendefinisikan prestisiusnya apa gitu. Ya. Tapi prestisiusnya misalnya yang kami analisis ya karena dia sudah dapat S2 sehingga di kantornya naik. Dari hasil sudah jadi yang dilihat sudah dua gitu. Ya, sudah dua. Tapi kita tidak boleh pungkiri bahwa mereka yang masuk UNAN bangga loh. Jadi justru prestisiusnya didapat dari mereka sekolahnya di UNAN. Alma mater ya. Alma mater UNAN. Itu saya sudah cek gitu. Menjadi kekuatan kita sebetulnya. Iya. Jadi ada beberapa alumni yang waktu di wisuda itu sempat saya tanya-tanya begitu kan. Ya senangnya akhirnya sekolahnya di UNAN gitu. Saya akhirnya bangga menjadi alumni UNAN. Jadi kekuatan prestisius ada pada kelembagaan gitu. Nah, pada keilmuan sangat relatif akhirnya. Kalau yang S2 sudah bekerja, ya dia prestisiusnya karena dia sudah gelar S2 gitu. Beda dengan pencari ilmu tadi, prestisiusnya karena sudah dapat ilmu nambah kan gitu. Iya, dan bisa diterapkan di dunia kerja. Betul, tetap di dunia kerja. Tapi kalau yang sudah bekerja, bukan dunia kerja yang menjadi ukuran dia, tetapi jabatan dia di kantor yang harus meningkat, yang akan meningkat karena dia belajar dengan program magister di tempat kita gitu. Iya.
Dan bagi UNAN sendiri, sekolah pasca sarjana ini merupakan sebuah lembaga ataupun pendidikan lanjutan yang sangat strategis sebetulnya, Prof ya. Iya. Artinya baik dari SPP ataupun aspek lain itu kan berbeda gitu. Iya. Nah, gimana Prof? Ya, memang bukan hanya sebetulnya, tapi memang seharusnya. Jadi kan kita tahu di beberapa universitas di Indonesia itu sudah membuat kebijakan sekolah pasca sarjana atau program setelah sarjana gitu ya. Maksudnya gitu adalah tulang punggung strategis bagi pengembangan universitasnya gitu. Itu sama dengan pertanyaan Bu Anita yang pertama, itu sekaligus membangun prestisius. Jadi kalau dia menjadi tulang punggung kan prestisius kan. Iya. Nah tentu kalau sudah di prestisius akan dicari orang, efek kepada faktor ekonomi kan akan berdampak. Jadi orang datang sini kan berduyun-duyun, ya kan tentu menambah income generating kita. Nah itu kan itu prestisius memiliki sisi dari satu mata uang yang sisi lain dari satu mata uang, prestisius, kemudian manfaat ekonomi kan gitu. Nah menurut saya kalau kita bicara sekolah pasca sarjana ke depan, kita berharap UNAN itu harus melihat bahwa sekolah magister dan doktor itu adalah bidang yang harus diseriusi untuk kemudian dia bisa menyajikan prestisius universitas ini. Seperti kita kebetulan ya tadi pagi ada tamu dari Songla, Prince of Songla University dari Thailand. Di mana datang ke sini bukan untuk sekedar kerjasama, tapi justru meminta, ayo siapa yang mau sekolah di sana, sekolah magister dan dokter, dan yang itu ada duitnya gitu, ayo ini beasiswa kita tersedia gitu, we are available scholarship, ya please come, apply for gitu kan, sudah seperti itu. Nah kita kan harus ke arah situ. Jadi kalau kita ingin membuat prestisius, kita harus memiliki dana beasiswa, meskipun universitas kita kan punya beasiswa dari pusat kan, PMDSU, punya beasiswa dosen Indonesia, ya, ada beasiswa dari kementerian tertentu. Kalau di FISIP kan ada beasiswa dari Kementerian Kominfo kan gitu, kan gitu. Ini kan yang saya yakin otomatis bisa mendatangkan mahasiswa lebih banyak. Jadi persoalannya kita harus mencari uang sendiri gimana cara menyajikan beasiswa untuk bisa itu. Atau bekerja sama dengan penyandang beasiswa tertentu yang memang bisa menyekolahkan anak-anak bangsa ini sekolah di sini. Tapi menurut saya yang bisa prestisius cepat itu mahasiswa asing. Gitu ya Prof ya? Mahasiswa asing. Itu cepat sekali pasti prestisius. Mereka bisa jadi ambasador untuk membawa berita tentang sekolah kita lembaga kita ya, Universitas Andalas gitu. Baik Prof, terakhir ini semasa Prof memimpin sekolah pasca sarjana UNAN ini, apa yang terus akan Prof lakukan supaya sekolah pasca kita punya prestisius dan menjadi artinya tadi yang disebutkan membawa efek untuk masyarakat gitu. Ya pertama kami berusaha karena di pasca saya tidak hanya saya sendiri kan, kita punya wakil rektor, kita punya ketua-ketua prodi yang lebih concern kepada quality control akademiknya, itu harus bisa benar-benar membuat ilmu multidisiplin ini sangat penting. Jadi prestisius kita di situ pertama. Jadi harus bisa menjadi ilmu yang multidisiplin ini menghasilkan pemikiran dan juga praktek atau model-model penyelesaian masalah dalam masyarakat secara lebih konkret ya. Ya itu tentu kita harus bekerja sama dengan ilmuwan yang ada di sekolah pasca sarjana memikirkan ini. Itu prestisius yang pertama. Jadi kita kan lembaga keilmuan. Kalau orang ingin prestisius kan tidak hanya wah kita sekolahnya di UNAN saja. Itu mungkin nanti tidak cukup ya. Kalau sekolah di UNAN ternyata lulusan dia nggak dapat ilmu, nanti kan yang jelek kita. Kenapa ini? Ya kan gitu ya Prof. Sudah kuliah di tempat yang bagus. Ini kok nggak bagus. Itu kan soal ilmunya kan. Jadi harus membuat satu sistem keilmuan yang sangat luar biasa ya. Dan multidisiplinnya harus terus digodok gitu ya, sehingga mereka bisa menjadi konsep yang betul-betul mantap sebagai satu
body of knowledge dari sebuah lembaga pendidikan seperti halnya multidisiplin. Itu prestisius pertama. Nah, prestisius kedua adalah kita memberi pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa-mahasiswa kita, gitu. Sehingga mereka bangga bahwa mereka tidak levelnya berbeda gitu. Waktu S1 begini, S2 ya begitu. Jadi ya harus lebih baik lah. Baik dari sisi fasilitas, kemudian pelayanan, itu harus lebih baik ya. Dan informasinya fasilitas di sekolah pascasarjana perlu dikunjungi ya Prof ya, sangat. Ya, sebagian orang mungkin tidak sependapat dengan cara kita ya. Tapi saya sangat yakin bahwa hal yang paling mudah untuk membuat orang menjadi senang dengan bersekolah adalah tempat. Jadi kita harus memperbaiki tempat semaksimal mungkin, excellent lah ya, untuk bisa kemudian mereka senang. Tapi kan senang saya tidak cukup. Nah, di situ yang pertama tadi, kemampuan menggodok ilmu, body of knowledge menjadi lebih bagus, lebih luar biasa, dan kemudian orang dapat ilmunya, langsung bisa dipraktekkan di tempat kerjanya, itu diiringi dengan kenyamanan mereka menimba ilmu. Nah, prestisius yang ketiga adalah menurut saya kolegialitas. Jadi dia senang dengan, oh itu dulu dosen saya, bimbing saya luar biasa, ilmu saya dapat dari dia. Punya kesan yang punya baik. Kesan yang baik. Saya nggak akan lupa dengan dosen saya, dengan pembimbing saya, karena dia telah membuat saya jadi bertambah ilmu gitu ya. Itu prestisius sampai mati itu, ya kan? Nah, menurut saya kalau ada tiga ini terbentuk dengan utuh, ya saya kira segala bentuk kemampuan kita menambah ilmu dan kemudian upaya kita mendapatkannya itu akan bisa memberikan dampak yang luar biasa. Jadi tiga triple factors ini harus kita miliki. Ya tentu nanti kita akan berusaha terus ya, karena kerjasama kita itu yang paling penting. Dia tidak kerja one man show, tapi dia kerja a team untuk itu. Saya kira gitu Bu Erni. Baik, Bu Ernita. Terima kasih banyak Prof sudah memberikan gambaran yang utuh terkait apa yang ada di Sekolah Pascasarjana. Mudah-mudahan Ya. harapan ke depannya Sekolah Pascasarjana tentu lebih baik lagi dan menghasilkan orang-orang yang lulusan-lulusan yang berkualitas dan inputnya juga berkualitas. Insya Allah. Dan yang paling penting adalah memberikan efek ya, keilmuan ini terasa oleh masyarakat. Iya, itu yang sekali lagi terima kasih Prof. Baik, terima kasih Mudah-mudahan sukses terus untuk duduk di Sekolah Pascasarjana ya. Ya, terima kasih juga atas undangan podcastnya. Mudah-mudahan ada manfaat. Baik pemirsa, tadi kita sudah bincang-bincang dengan Direktur Sekolah Pascasarjana. Mudah-mudahan Sekolah Pascasarjana terus berupaya membenahi sehingga menghasilkan insan-insan yang berkualitas dan tentunya dapat mendukung Universitas Andalas menuju World Class University. Terima kasih, salam edukasi untuk kejayaan bangsa.